itu adalah bisa tentang kutuk, namanya kutuk sumpah serapah. Alkitab berkata tidak ada mantra dan tenungan yang mempan terhadap Israel. Kenapa? Ingat saudara, karena di dalam diri kita ada roh Tuhan, roh kudus. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar melebihi roh yang ada di dalam dunia. Nah, saudara, kalau kita percaya Tuhan Yesus, percaya dan beriman, itu tidak bisa kena santet atau mantra atau tenungan. Karena apa? Karena kita punya posisi. Kita layak memanggil Tuhan Elohim sebagai Bapa. Amin. Dan kalau kita anak, kita pasti punya posisi. Nah, saudara, kita punya namanya posisi. Posisinya gimana? Seorang anak beda dengan seorang posisi terpenting dalam keluarga. Alkitab berkata kita punya posisi sebagai anak-anak Elohim. Nah, posisinya apa? Di atas setan. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, itu tidak bisa dimantrai, tidak bisa ditenung, diguna-gunai. Karena posisinya di atas setan. Maka disebut di Alkitab, disebut namanya anak-anak Elohim. Nah, kalau orang yang tidak percaya, tidak dalam Tuhan, itu posisi di bawah setan. Sehingga bisa disantet, bisa dimantrai, bisa diguna-gunai. Kenapa? Karena posisi di bawah setan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan adalah anak, kita adalah ahli waris. Nah, Pak, apakah orang Kristen semua tidak bisa disantet? Bisa kena. Kalau ada dosa mengikat. Ingat saudara. Untuk percaya ini percaya dan beriman. Artinya mengikuti firman-Nya dan perintah-perintahnya. Nah, orang Kristen bisa kena kalau ada dosa mengikat. Pertama adalah perzinahan. Ingat saudara, perzinahan. Orang kalau berzina bukan lagi dua tapi satu. Itu mencemari roh. Yang berkomunikasi dengan Tuhan adalah roh kita. Jadi kalau orang berzina itu bisa kena mantra santet. Nah, yang tidak bisa kena itu adalah yang hidup dalam Tuhan, percaya dan beriman. Pertama adalah berzina, karena itu mencemari roh. Kedua, nah ini kedua, akar pahit, kecewa, dendam. Akar pahit, kecewa, dendam, itu paling mudah kena mantra santet. Kenapa? Itu dosa mengikat. Nah, makanya sering kita melayani orang yang akar pahit, kecewa, dendam, dibimbing, didoain pelepasan, terjadi manifestasi roh jahat, kerasukan. Yang kedua adalah ini saudara, dosa mengikat kedua adalah ini, akar pahit, kecewa, dendam. Alkitab berkata, kalau engkau mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Amin. Yang kedua. Yang ketiga, ada lagi nih, ketiga. Ngalamun. Ngalamun itu juga dosa mengikat. Kenapa? Happy dengan dirinya sendiri. Betul? Makanya orang ngelamun gini, namanya on. Nah, bisa kesurupan kalau suka ngelamun terus. Nah, itu termasuk apa? Dosa mengikat, menikmati fantasi. Betul? Jadi makanya banyak kejadian orang ngelamun itu mudah kena ilmu hitam. Nah, yang ketiga ini. Jadi yang keempat, merokok. Itu mengikat. Memang di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok.
tapi di pom bensin ada. Nah, itu kan ikatan. Perhatiin, orang kalau pakai ilmu gendam, rokok dulu, tiup, bus, korbannya menghirup, kena. Nah, memang di Alkitab tidak tertulis kalau ingin aman dari ilmu santet, ilmu hitam, berhentilah merokok, itu aja. Nah, ini karena itu telah. Yang ketiga, nah, merokok. Nah, yang keempat ya, jadi merompat. Nah, kelima, nah nih, yang kelima nih saudara. Nah, orang yang megang jimat atau manggil-manggil roh, arwah-arwah, atau hubungan dengan okultisme, komunikasi dengan roh, itu dosa yang mengikat. Nah, itu 5 hal ini bisa membuat orang Kristen kena ilmu hitam atau santet. Selama 5 ini tidak ada, aman saudara. Kenapa? Alkitab berkata yang tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai adalah apa? Orang yang disebut umat Elohim. Umat Elohim itu apa? Percaya dan beriman. Amin. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya dan beriman. Percaya dan tobat, itu saudara. Oke, kita akan jadi kalau orang yang tidak dalam Tuhan, itu posisi di bawah setan, maka disebut anak-anak dunia, sehingga bisa disantet, mantrai, guna-guna. Oke, lanjut. Siapa yang mau tanya, silakan. Oke, baik teman-teman. Oke, saya mau tanya dulu Pak Daud. Oke, nama saya Edward Pak Daud. Saya juga paling nggak percaya mengenai kuamia, ngeramal, segalanya saya paling nggak percaya. Nah, tapi ada 2 hal yang saya kok rada percaya ya. Saya sering bilang sama anak saya. Pertama, saya percaya dengan yang namanya nama. Abram jadi Abraham, Isai jadi Ishak, Sarai jadi Sarah. Yakub aja jadi Israel loh. Saul jadi Paulus. Nah, Saulus jadi Paulus. Nah, saya percaya yang namanya nama. Nama itu penting. Nah, hal yang kedua, mengenai lokasi, Pak. Lokasi rumah, lokasi kantor, saya tuh masih percaya gitu loh. Kayak kalau ada tempat yang nyaman, ada tempat yang nggak nyaman. Nah, saya kan sebagai di marketplace, justru saya mau bertanya sama Pak Daud, bagaimana mengenai nama, bagaimana mengenai rumah Feng Shui? Thank you. Nama itu kan berhubungan dengan karakter, pribadi, dan ke depan. Abraham, bapak orang percaya. Nah, repotnya kalau namanya bangsat, kan repot. Berarti kan kutuk itu. Jadi, nama itu harus betul-betul yang baik dan ada artinya yang baik. Nah, karena nama itu mempengaruhi juga. Nah, kalau namanya itu aja bangkrut, lah kan namanya aja udah ngutuk dirinya sendiri, betul? Nah, memang nama itu bisa mempengaruhi, tetapi tidak 100%. Nah, tidak 100%. Nah, yang kedua, itu tentang tanah. Yang ditanyakan. Oke. Sebenarnya tanah itu ada 3 jenis. Kalau ada kutub, pasti ada berkat. Betul? Pertama, itu adalah tanah kutukan. Nah, tanah kutukan itu berhubungan tanah yang pernah terjadi pembunuhan. Orang bunuh diri atau ribut warisan, sumpah-sumpahan. Nah, setelah itu tempat kecelakaan mati. Tanah itu menjadi tanah kutub. Biasanya kalau itu ditempatin orang tinggal di situ, itu banyak musibah, sial, bangkrut, atau rumah tangga pecah. Nah ini. Namanya itu tanah kutub.
Yang kedua, ada tanah yang namanya itu tanah hoki. Nah, tanah hoki itu, di mana tanah itu tidak pernah terjadi pembunuhan, pembantaian, maupun sumpah serapah. Artinya tanah itu, makanya gini ya, ada satu tempat, tempatnya toko, restorannya kecil gitu ya, tapi ramai sekali. Itu belum tentu karena pesugihan, belum tentu. Bisa itu loh Kak, tanahnya itu. Nah, tetapi coba restorannya pindah, belum tentu ramai, sepi. Nah, kalau ada tanah kutukan, pasti ada tanah hoki, betul nggak? Tanah berkat. Nah, tetapi untuk nyari tanah seperti ini, itu susah. Nah, nggak usah banyak-banyak. Misalnya ya, tokonya biasa, ramai sekali. Tetapi coba pindah dari toko situ, belum tentu. Nah, ada namanya ini. Tetapi itu tanah itu artinya belum pernah terjadi pertumpahan darah. Belum ada kutukan. Nah, yang ketiga. Tanah netral. Ya tidak ada setannya, ya tidak ada berkatnya. Kamu biasa itu. Nah, jadi memang ada 3 jenis. Nah, tapi ingat, kalau kita orang Kristen, orang percaya, tanah kutukan pun bisa diubah jadi berkat dengan darah Yesus. Oke, Pak Edward, gimana Pak Edward? Ya, terima kasih Pak Daud. Terima kasih penjelasannya. Malam Pak Daud. Ya, lanjut. Erwan, Pak Daud. Pak, aku mau ikut nanya Pak Daud. Ya, lanjut. 10 tahun sebelum papa saya ketemu sama mama saya, papa saya ini Islam kejawen, dia ada apa mama angkatnya, dia bilang mama angkatnya nanti 10 tahun ke depan kamu akan nikah sama cewek orang dari Kerawang, nanti kamu punya anak tahun depannya, anaknya itu laki-laki itu. Nah, kasih nama dia Erwan Gunawan gitu loh. Nah, itu gimana tuh, Pak? Itu patahkan kutuk ramalan. Jadi gini ya, saya beritahu rahasia penting. Ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Pada waktu orang datang ke tukang ramal, itu namanya selalu hubungan dengan roh orang mati, maka setan akan merekayasa melakukan seperti kata dukun itu, tukang ramal itu, supaya terjadi. Nah, setelah terjadi, kutuk berjalan. Ramalan negara atau dunia pasti gagal. Kenapa gagal? Karena tidak semua manusia yang ada di negara itu atau dunia menyerahkan dirinya ke setan. Contohnya ramalan Noto Negoro, No Soekarno, To Soeharto, Negoro, jadi Gus Dur, Megawati, SBY. Ramalan tahun 2000 jam 00 tidak terjadi. Jadi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Nah, ramalan secara pribadi itu tepat kenapa? Karena setan merekayasa supaya itu terjadi. Supaya kutuk itu berjalan. Kutuknya apa? Ingat, banyak sekali kutuk. Sakit penyakit, rumah tangga hancur. Nah, makanya saudara yang diramal, patahkan kutuk, namanya kutuk ramalan. Demi nama Yesus. Pak Erwan Gunawan tadi, patahkan kutuk demi nama Yesus. Amin. Oke. Thank you. Baik, Pak Daud. Oke, lanjut. Ya. Izin mau tanya. Oh ya, sorry.
Nah, misalnya Pak, kalau kita kan percaya sama Yesus ya Pak, itu di rumah kita itu ada semacam kayak meja abu gitu ya Pak, ataupun kita percaya sama patung-patung, maksudnya dipakai perantara-perantara kan, di luar Yesus Pak. Ya kita jangan sebutin nama yang lain ya Pak, dengan ya maksudnya percaya perantara kepada Yesus satu-satunya jalan itu, apakah ada pengaruhnya Pak bagi kehidupan iman kita? Terus kedua itu saya pengen nanya, saya kan usaha itu sering mengalami satu jatuh bangun pakai garas, sedangkan teman saya selalu berhasil. Terus kadang-kadang saya pernah beli satu alat namanya money amulet itu, tapi dia percaya sama Tuhan juga Pak. Nah itu dengan beli alat ternyata berhasil. Apakah kita tetap itu Pak sebagai orang Kristen, kalau dia mengilhami bahwa dia percaya sama Tuhan juga dengan memakai benda itu, kita itu bisa ditolong gitu. Nah, bagaimana menurut tanggapan Pak Daud? Kalau kita itu percaya dengan hal-hal berhubungan itu berhubungan dengan jimat, berhubungan dengan benda-benda yang punya kekuatan gaib, itu tidak boleh ada di rumah kita, karena itu ada kutuk namanya. Nah, kadang tuh banyak orang kan ingin ngambil jalan pintas. Jalan yang dikira lurus, ujungnya maut. Jadi itu ada kutuknya. Jadi kalau di rumah kita itu ada hal seperti itu, harus dibuang, disingkirkan. Nah, yang kedua, Pak, misalnya, saya ini anak. Rumah saya, Bapak Ibu, masih terlibat okultisme. Gimana Pak? Kan gitu. Nah, untuk melindungi saudara, kamar saudara dikasih minyak urapan demi nama Yesus, dibentengi demi nama Yesus. Nah, kalau di situ ada pusaka, tempat penyimpanannya, kasih minyak urapan juga dengan tanda nama Yesus, supaya kekuatannya tidak berfungsi. Jelas? Supaya kekuatannya tidak berfungsi. Nah, kan kita kadang tidak bisa maksa orang tua kita. Betul? Nah, tetapi minimal kekuatannya tidak berfungsi. Nah, itu dikasih minyak urapan dan doa darah Yesus demi nama Yesus. Amin. Oke, lanjut.